warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Kali ini kita akan mengkisahkan kisah heroiknya Anas bin Nadir radhiyallahu an. Pamannya Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini bercerita, "Ami, pamanku Anas ibn Nadir. Aku dinamai Anas ini karena pamanku Anas ibn Nadir." Bentuk penghormatan bagi Anas ini. Waktu itu perang Badar, dia tidak ikutan, kelewatan. Mengapa? Karena awalnya Rasul tidaklah keluar untuk perang, cuma 313 keluar. Tidak untuk perang, tapi ternyata terjadi peperangan. Akhirnya banyak sahabat yang kelewatan kemuliaan ikutan perang Badar. Kemuliaan yang besar bagi mereka yang ikut perang Badar, sehingga Allah sendiri berkata, "If'alu ma syi'tum lakut wajabat lakumul jannah." Lakukan apa yang kalian mau, sungguh telah wajib surga bagi kalian. Itu kemuliaan bagi kaum muslimin yang ikut perang Badar. Nah, Anas ibn Nadir waktu itu tidak sempat ikutan Badar, dan dia berkata suatu hari bersumpah, "Nanti kalau ada perang lagi, sungguh Rasul akan melihatku begini, begini. Tapi dia menahan lidahnya. Takutnya jadi berlebihan, jadi ujub, dia menahan lidahnya. Maksudnya ada tekad besar itu di dalam hatinya. Tidak mau ia kelewatan masa-masa pengorbanan yang begitu besar itu lagi. Akhirnya terjadilah perang Uhud. Anas ibn Nadir ikutan perang bersama para kaum muslimin di Uhud. Singkat cerita, kaum muslimin yang awalnya menang dan akhirnya perputaran kembali kepada kaum musyrikin, dan akhirnya mereka yang menghantam balik kaum muslimin, dan mereka mulai lari kaum muslimin. Lari menyelamatkan diri karena panik. Beberapa lupa meninggalkan Rasulullah SAW. Lam yabqa ma'a Rasul SAW ghaira snatai asana rajulan. Tidaklah bertahan belain jagain Rasul kecuali cuma 12 orang. Dan pada saat itu Anas ibn Nadir radhiyallahu anhu berkata, "Allahumma ini abra, ya Allah, ini at-tazir, sesungguhnya aku memohon maaf kepadamu bimasana haula, atas apa yang dilakukan oleh mereka, yakni para sahabatku. Wa abro ilaih, dan aku berlepas diri kepadamu bimasana haula, dari apa yang mereka lakukan, yakni kaum musyrikin yang memerangi Nabi." Dan ketika dia melihat di dalam pertempuran tersebut, para sahabat diisukan pada waktu itu perang Uhud, ada isu, "Kutila Rasulullah, kutila Rasulullah, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh." Sementara mereka lagi bertahan ini, 12 orang ini, akhirnya mereka semua terjatuh lemas dan melepaskan pedang-pedang mereka. Karena apa? Karena mendengar Rasul terbunuh. Lemas, mau ngapain lagi? Karena Rasul sudah terbunuh. Namun Anas ibn Nadir yang terus bertarung, menyabetkan pedangnya, ia melihat para sahabat, dan di situ sahabat-sahabat besar, senior yang paling loyal kepada Rasulullah SAW. "Maza arakum taf'alun?" Apa yang aku lihat kalian sedang lakukan? Kenapa kalian begini? "Kutila Rasulullah, Rasul telah terbunuh." Mati motivasi mereka ini. Anas pun ngebakar mereka dengan perkataannya, "Famaza taf'aluna bil hayati ba'da?" Lalu apa yang mau kau lakukan dengan hidupmu sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Qumu wa mutu wa ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bangkitlah kalian dan mati membela nilai yang Rasul mati membelanya. Kalau begitu, terbakar kembali semangat mereka dan mengambil senjata dan kemudian meneruskan peperangan. Anas bin Nadir pun kemudian mendekat dengan sahibnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Tahu ya, Sa'ad bin Mu'adz yang aras berguncang, bergetar ketika ia meninggal. Dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya Sa'ad, rihul jannah. Ya Sa'ad, aroma surga, wallahi, inilah jiduhaduna Uhud. Demi Allah, aku menciumnya. Ada aroma surga tersebut di bawah kaki gunung Uhud." Kemudian akhirnya Anas ibn Nadir pun masuk, merangsak ke barisan kaum musyrikin dan menghantam mereka sebisa mungkin, sehingga akhirnya para pasukan kaum muslimin menemukan jenazah Anas ibn Nadir radhiyallahu an. Samani jurha, dengan 80 luka, baina dorba wa to'na, antara bacokan pedang dan tusukan tombak. Wakot masalubi, dan mereka telah dihancuri jenazahnya, biar tidak ketahuan siapa ini. Tapi yang bisa mengenalnya adalah uktinya Robi.
Dia mengetahuinya dari tanda lahir ada jempolnya Anas ibn Nadir. Kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, iya, tapi lebih utama mereka mencintai Rasul, menempatkannya sebagai makhluk sebagaimana seharusnya dan menjadi jalan petunjuk. Nilai yang mereka kejar adalah nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh banyak kisah-kisah yang dicontohkan dari mereka, pengorbanan yang besar dan cinta yang besar sebagaimana bentuk penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tak ada satu kaum pun di muka bumi yang mampu menyaingi rasa cinta dan pengorbanan yang begitu besar sebagaimana yang dicontohkan dan ditampakkan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.